Hai Kingdom City, senang sekali bisa bersama Anda. Halo semuanya, dimanapun Anda menonton, kami senang Anda bergabung hari ini. Mari ambil waktu sejenak untuk berdoa. Meminta Tuhan memimpin kita untuk beberapa saat ke depan. Roh Kudus, kami mengundang-Mu di sini, dimanapun kami, berbicaralah dengan kuat. Aku patahkan segala kebingungan dan gangguan Tuhan. Aku berdoa agar kami mendengar firman ini untuk kami. Bukan untuk orang lain Tuhan, ungkapkanlah kepada kami segala sesuatu yang tersembunyi Tuhan, yang kami perlu perbaiki sehingga kami menjadi orang yang lebih baik bagimu, lebih seperti Kristus. Dalam nama Yesus, dan semua katakan, amin. Di akhir firman, kita akan adakan perjamuan bersama sebagai satu keluarga. Jadi jika Anda punya jus anggur, biskuit, roti, apapun itu, Anda dapat menyiapkannya. Dan juga Anda akan perlu bolpen dan secari kertas. Ya, bolpen dan secari kertas. Kita akan praktekkan sesuatu yang praktis di akhir ibadah. Jika Anda bawa Alkitab, bukalah Matius 18 ayat 21. Ini tentang kisah yang cukup menakutkan dan kita akan membicarakannya. Semoga akan terasa lebih baik di bagian akhir. Ayat 21 berkata, datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? 7 kali? Yesus berkata, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tapi karena orang itu tidak mampu melunasi, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu, katanya, sabarlah dahulu, katanya, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan dan membebaskan hutangnya. Tapi saat hamba itu keluar, ia bertemu hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon, sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai hutangnya lunas. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan hal itu kepada tuan mereka. Raja itu memanggil orang itu dan berkata, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon padaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku mengasihanimu? Marahlah tuannya dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, jika kamu tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ouch, ini adalah salah satu pesan yang berkesan. Ya ampun, jelas Yesus sedang memberitahu kita bahwa kita perlu mengampuni. Dan ini berlaku di setiap bagian hidup kita. Entah kita lajang, menikah, orang tua, bekerja, musim apapun yang kita jalani, terutama menjelang Natal, di mana ada acara keluarga besar, dan ada hal-hal yang bisa muncul dalam kita yang kita pikir sudah kita bereskan tahun lalu. Dan Natal mungkin agak beda tahun ini, tapi bertengkar lewat Zoom masih mungkin. Anda masih bisa tidak mengampuni, masih bisa punya masalah, ya lewat teknologi. Jadi kita perlu benar-benar menyelidiki hati kita. Sebab bahkan orang suci, orang benar, bisa sulit mengampuni. Yudas bersama Yesus, dia melihat orang mati dibangkitkan, orang buta melihat, mujizat, dia secara fisik bersama Yesus. Namun dia juga tidak bisa mengampuni. Dia juga punya sikap tidak mengampuni terhadap Yesus. Mari kita lihat, Petrus bertanya, Tuhan, haruskah kami mengampuni hingga 7 kali? Nah, Petrus benar-benar berpikir dia cukup rohani untuk ini, karena pada masa itu para rabi sepakat bahwa 3 kali sudah cukup. Petrus seakan berkata, hei Tuhan, Yesus, 7 kali. Dan Yesus memandangnya berkata, tidak, bukan 7 kali. 70 kali 7 itu sekitar 490 kali sehari. Dan sangat tidak mungkin. Jadi Yesus sebenarnya berkata kepada Petrus bahwa tak ada batas untuk mengampuni dalam sehari. Dan jika kita lihat, hamba yang jahat, dia datang pada tuannya dan dia berhutang 10.000 talenta emas.
Dalam mata uang hari ini itu sama dengan 12 juta dolar Amerika. 12 juta. Dia berkata, sabar denganku, aku pasti bayar. Tuannya berkata, kau harus menjual semua budak yang kau punya. Saat itu, satu budak setara 1 talenta. Dan dia berhutang 10.000 talenta. Jadi tidak mungkin dia punya sebanyak itu untuk membayar hutangnya. Mustahil baginya. Tuannya berkata, aku akan membebaskanmu, kau tidak perlu membayar. Saat dia keluar, dia bertemu rekannya, temannya, sesama hamba yang berhutang padanya 100 koin perak, itu sama dengan upah sehari. Saat itu, dan minta dibayar. Itu sebenarnya hal kecil dibandingkan dengan hutangnya kepada tuannya. Dan reaksi yang sama datang dari rekannya itu, tolonglah, maukah kau bersabar denganku? Tolong beri aku waktu. Dan dia marah, lalu melemparkannya ke penjara. Kita berpikir itu pasti sungguh gila. Seperti, kamu bodoh, kau mendapat begitu hutang banyak, berhutang begitu banyak. Dan apa yang kau lakukan? Saat Yesus menceritakan ini, dia berbicara tentang kita. Ini tentang kita. Kita adalah hamba yang jahat itu. Karena prinsipnya jelas, Tuhan telah mengampuni begitu banyak dalam hidup kita. Sehingga jika dibandingkan apa yang orang lain hutangkan pada kita adalah sangat kecil, jika dibandingkan, tidak mungkin bahwa pelanggaran orang lain terhadap saya sama dengan apa yang telah saya lakukan kepada Tuhan. Namun banyak orang Kristen bersikuku tidak mau mengampuni. Sepertinya kita berpikir bahwa itu adalah hak kita untuk tidak terus disakiti, seperti hutang dalam hidup kita. Ada orang Kristen berkata, aku sangat tersinggung. Kamu dengar itu? Aku sangat tersinggung. Atau ada yang memberitahu, mereka sangat tersinggung denganmu. Dan itu seperti berhutang pada mereka. Kamu berhutang padaku. Aku tersinggung denganmu. Mereka terdengar dibenarkan dan berpegang pada perasaan mereka. Tapi kita baca cerita ini, Tuhan berpikir sebaliknya. Jadi sistem kepercayaan apa yang mungkin telah menyusup dalam pikiran kita, bahkan dalam gereja, yang membenarkan kita untuk tidak mengampuni. Saya yakin ada 3. Pertama, kita yakin mereka harus bertobat lebih dulu sebelum kita maafkan. Jadi, sampai mereka bilang maaf dan sungguh-sungguh, tidak akan kumaafkan. Seakan mereka harus tunjukkan pertobatan dahulu, sekarang barulah mereka bisa diampuni. Sekarang mereka sudah bayar hutang. Kita bahkan percaya dusta bahwa ini tugas kita untuk menahan pengampunan dan menilai pertobatan mereka. Kamu tidak serius, kamu hanya mengatakan itu. Karena pada akhirnya kita pikir itu untuk kepentingan mereka. Saat kita melakukan ini, kita sebenarnya menempatkan diri kita sejajar dengan Tuhan. Sebab antara kita dan Tuhan, kita harus meminta pengampunan. Dan dia mengampuni kita sehingga kita benar bersamanya. Tapi masalahnya, kita bukan Tuhan. Kita bercacat celah. Dia tidak. Kita tidak membayar harga seluruh dunia. Jadi, kita perlu mengampuni. Kita perlu segera mengampuni terlepas dari apakah mereka meminta maaf kepada kita. Sebab mengampuni adalah tanggung jawab kita. Saat saya baru menikah, saya punya fantasi mungkin, pikiran bahwa saat Anda bertengkar dengan suami, mereka tidur di sofa. Saya pikir itulah yang terjadi, si suami tidur di sofa. Saya menonton banyak film dan melihatnya. Bahkan orang tua saya sendiri jadi, saat bertengkar, dia harus tidur di sofa. Suatu saat kami bertengkar. Saya berkata, oke, kamu tidur di sofa. Dia bingung apa? Tidur di mana? Saya berkata, tidur di sofa. Iya, kamu tidur di sofa. Kita sedang bertengkar. Dan dia seperti, aku tidak tidur di sofa. Aku tidur di ranjang. Silahkan kamu tidur di sofa, tapi aku nggak mau. Lalu dia membalikkan badan dan tidur. Saya sangat marah. Saya bergegas keluar berbaring di sofa dan saya melakukan percakapan ini dengan Tuhan. Sangat tidak adil, dia yang salah. Dia seharusnya yang di sofa, aku seharusnya di tempat tidur. Tidak seperti ini. Dan saya memberitahu Tuhan semua masalah yang baru terjadi dengan suami saya. Dan Roh Kudus berkata di pikiran saya, kamu harus masuk dan kamu harus minta maaf atas reaksimu tadi. Tapi dia yang salah. Sepertinya tentang menaruh handuk basah di ranjang atau apalah. Tapi itu menjengkelkan bagi saya. Dan Roh Kudus berkata, tidak.
Kau bertanggung jawab atas responmu, dia bertanggung jawab pada Tuhan. Kamu harus masuk dan bicara dengannya karena responmu benar-benar salah. Saya pergi ke pintu dan berkata, "Oh Yesus, aku tidak bisa, sungguh tidak bisa." Tapi saya membuka pintu, saya berpikir mungkin dia sedang berdoa karena ingin menyelesaikan masalah ini, tapi malah dia tidur lelap. Membuat saya semakin marah. Tapi saya masuk ke sana, saya membangunkannya, saya berkata maaf, dan suasana tiba-tiba berubah. Anda tahu kita telah diampuni untuk begitu banyak. Oleh karena itu kita tidak punya hak menahan pengampunan bagi orang lain. Sekalipun mereka tidak pernah meminta maaf, beberapa dari kita bahkan tidak memaafkan orang mati. Mereka tidak akan pernah minta maaf, mereka sudah mati. Namun kita masih bisa memaafkan. Kedua, kita yakin bahwa pengampunan dan rekonsiliasi adalah hal yang sama. Padahal tidak. Kita tidak mengerti bahwa pengampunan bukanlah rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi sangatlah penting, kita paham itu. Tapi Anda perlu memahami perbedaan antara pengampunan dan rekonsiliasi. Rekonsiliasi sejati adalah hubungan di mana dua orang berkumpul dan mereka berdua setuju dengan apapun yang terjadi. Mereka setuju untuk mengatakan maaf, entah itu satu atau dua pihak. Tapi pengampunan adalah hal yang sepihak. Disinilah kita yakin bahwa mengampuni terlebih dahulu adalah tanggung jawab kita. Faktanya, jika Anda memaafkan dulu, jika hati Anda benar dan memaafkan dulu saat tiba di momen rekonsiliasi, rasanya jauh lebih baik. Ini akan menjadi lebih cepat karena hati kita sudah lembut saat kita datang untuk berdamai. Saya punya nenek buyut yang hidup sampai 103 tahun. Dan sebelum dia meninggal, kami sempat menemuinya. Saya ingat bertanya padanya, apa rahasia umur panjang? Bagaimana nenek terlihat sehat di usia 103? Pakai pelembab apa? Dia berkata, dia memberi saya daftar hal-hal yang lucu, tapi satu hal yang dia katakan adalah, saya tidak akan pernah lupa, dia berkata, selalu memaafkan tiap hari. Memaafkan tiap hari, itu akan membuatmu awet muda. Dan saya berpikir, wow, itu benar sekali. Anda tahu orang yang terus merasa tersakiti, mereka menua lebih cepat. Dan itu benar, wajah mereka menjadi, tapi memaafkan tiap hari membuat kita tetap muda. Ketiga, kita yakin kita bisa tetap tersinggung, tapi masih ada dalam kehendak Tuhan. Kita meremehkan kerusakan akibat ketidakmauan hati kita untuk mengampuni. Matius 6 ayat 14 mengatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini ada di Alkitab, saya tidak mengada-ada. Charles Spurgeon yang adalah pengkhotbah terkenal berkata, jika kita memaafkan hanya dengan kata-kata dan bukan dari hati, kita tetap ada di bawah kutukan yang sama. Yakobus 2 ayat 13, dia menulis penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Kita tidak begitu menyadari, kita meremehkan kuasa tidak mengampuni. Kita meremehkan hal yang dapat merusak hidup kita. Saya punya diagram yang ingin saya tunjukkan tentang kuasa tidak mengampuni. Ini menunjukkan kepada Anda apa yang dapat diperbuatnya. Ini memberi beberapa penjelasan. Sehingga Anda dapat melihat bahwa di antara pergumulan kita, sebenarnya sangat sederhana untuk diperbaiki. Jadi, saya akan menggambar ini karena saya orang visual. Pertama adalah kesombongan. Sikap tidak memaafkan selalu dimulai dengan kesombongan karena kita berpikir, kamu harusnya tidak begitu padaku. Aku adalah aku, Anda tahu? Kesombongan adalah hal pertama yang membuka pintu. Tentu saja, saat kesombongan menyebabkan sakit hati, aku sangat terluka dengan apa yang mereka lakukan. Kamu menyakitiku, kamu telah, bagaimana mungkin? Lalu sakit hati mengarah pada tersinggung. Aku sangat tersinggung denganmu. Aku tersinggung, kamu menyakiti aku, dan aku terluka, aku tidak pantas menerima apa yang kamu lakukan itu. Dan tersinggung ini mengarah pada tidak mengampuni. Nah, begitu Anda sampai ke tahap ini, itu sungguh menakutkan, karena tiba-tiba Anda keluar dari kehendak Tuhan. Menempatkan Anda di luar kehendak Tuhan. Lalu, gejalanya mulai muncul. Pertama, tidak bisa merasakan Tuhan. Dia terasa begitu jauh.
Aku sedang mengalami kekeringan sekarang. Aku tidak bisa merasakan Dia. Sungguh, apa itu alasannya? Nomor 2, doa kita sepertinya tidak dijawab, tidak dijawab. Rasanya seperti Tuhan tidak mendengarkan aku. Aku merasa doa-doaku tidak didengar. Sepertinya Tuhan tidak menjawab apa yang kubutuhkan. Penyembahan kita ternodai. Saya ada di sebuah kampus di hari Minggu dan mereka menyanyikan lagu itu. Ku kan alami kemenangan. Pertempuran ini milik Tuhan. Mereka menyanyikan sekuat tenaga. Saya ada di belakang dan merasakan Roh Kudus berkata, beberapa dari mereka menyanyi dengan agenda yang salah. Saya bertanya, apa maksudmu? Dan saya mulai melihat beberapa bernyanyi, ku kan alami kemenangan. Kamu akan kalah. Tuhan di pihakku, suamiku. Tuhan akan bicara padamu. Peperangan ini milik Tuhan. Tuhan membelaku dan menunjukkan kesalahanmu. Kita menyanyikan lagu dengan agenda yang salah saat kita berada di luar kehendak Tuhan. Semuanya kau putar balikkan Tuhan dan kau timpakan pada suamiku. Pada suamiku, penyembahan kita ternodai. Yang lainnya adalah pelayanan terganggu. Seperti kita tidak punya kasih karunia saat kita melayani. Kita merasa frustrasi dan kesal dengan ketua connect atau orang yang kita layani. Para pastor meminta kita, bisakah kamu telepon orang-orang ini? Kita marah karena pelayanan kita terganggu. Lalu pengorbanan kita tidak ada artinya. Semua pengorbanan kita menjadi tidak berharga. Jadi inilah gejala yang terjadi saat kita di luar kehendak Tuhan. Karena itu, buah mulai terbentuk dalam hidup kita. Penyakit, ketakutan, depresi, semua hal lainnya, kapasitas kita menyusut. Aku merasa kewalahan, tidak bisa mengatasinya, lalu menyebabkan stres. Lalu tiba-tiba kita tidak bisa mempercayai orang lain. Jadi semua hal berbeda ini dan Anda bisa tambahkan hal-hal lain. Yang terjadi adalah merupakan buah dari hal-hal itu. Dan karena itulah ada akibat yang terjadi dalam hidup kita. Mulai mempengaruhi hal-hal seperti pernikahan kita. Kami terus bertengkar setiap waktu. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pekerjaan, bosku, dia menjengkelkan buatku dan rekanku. Aku tidak bisa mengatasinya. Aku perlu pekerjaan baru. Anak-anak, mereka menjadi lebih nakal. Sepertinya mereka tidak mendengarkan aku. Seperti aku tidak punya otoritas. Mungkin gereja. Tidak bisa rasakan ibadah di gereja. Sepertinya pengkhotbah dan penyanyinya. Penyanyinya tidak berbobot lagi. Mereka sudah berbeda. Anda tahu, teman-teman, semua WL mulai tertawa. Teman Anda tidak lagi menikmati kebersamaan dengan teman Anda. Anda mulai berdebat dengan mereka, dan mungkin perjalanan Anda dengan Tuhan terpengaruh. Dan kesehatan mental Anda juga bisa terpengaruh. Jadi yang terjadi adalah, kita mulai mengalami semua hal ini. Kita masih percaya pada Tuhan, kita mengasihi Yesus. Jadi saat kita datang ke gereja di rumah atau dimanapun kita dengan koneksi kita atau apapun, kita berkata, tolong doakan aku, pastor, aku sakit. Tolong doakan aku, pastor, aku stres. Tolong doakan aku, pastor, aku bergumul dengan ketakutan. Tolong doakan aku, pastor, pernikahanku sedang memburuk. Tolong doakan aku untuk dapat pekerjaan baru karena yang ini tidak cocok. Dan kita meminta Tuhan memperbaiki semua ini. Padahal sebenarnya kita harusnya menelusuri sumber penyebab semua masalah itu. Kecanduan ini adalah dosa tersembunyi. Kadang kita berkata, oke, aku tidak akan melihatnya lagi, tidak akan melihat lagi, dan aku melihatnya lagi. Dan itu kecanduan. Kita pikir tidak dapat menaklukkannya, padahal itu berasal dari sikap tidak mengampuni. Kita ada di luar kehendak Tuhan. Itu adalah kuasa tidak mengampuni. Periksa hidup Anda. Apa pergumulan Anda saat ini? Dapatkah Anda selidiki, mungkinkah kesombongan yang masuk di hati, menyebabkan luka, menyebabkan tersinggung, akhirnya tidak mau mengampuni. 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata, jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Wow. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya.
Anda mendengar dan berkata, "Aku mengasihi mereka, aku hanya terluka oleh mereka, aku hanya tersinggung oleh mereka." Kasih sejati di Korintus 13 mengatakan, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih menjaganya itu berarti Anda melihat mereka, Anda tidak melihat apa yang mereka lakukan di musim lalu, yang mereka lakukan 3 bulan lalu atau tadi malam. Istri berarti tidak perlu mengeluarkan daftar itu, menyatakan kepada suami dalam pertengkaran, semua hal salah yang mereka lakukan dari 3 tahun lalu, 2 tahun lalu, dia tidak pernah berubah, kamu selalu melakukan ini, kamu tidak pernah melakukan itu. Anda mulai mencerca semua yang mereka lakukan karena yang Anda lihat adalah semua yang salah dari mereka. Begini, jika Anda mengampuni mereka dan memandang mereka seolah-olah mereka tidak pernah berdosa sebelumnya, mungkin doa Anda akan mengalami terobosan dan Anda bisa bebas dari hal yang mengganggu Anda. Saya akan beri beberapa tips mengampuni. Nomor 1, jangan menunggu sampai Anda merasa mau atau siap untuk itu. Saya hanya harus bersiap. Saya sedang berbicara dengan seseorang di akhir pekan. Aku harus siap untuk itu dulu. Seperti aku harus membangun diriku sendiri untuk bersiap. Saya seperti kalau saya menunggu sampai saya siap, saya tidak akan pernah siap. Saudara, apakah Yesus pernah mau mati di kayu salib? Tidak, dia memilih untuk mati di salib. Dan itu sama dengan pengampunan, kita hanya harus memilih untuk melakukannya. Ini adalah pilihan, bukan perasaan. Jadi jangan mendasarkan apapun pada perasaan Anda. Nomor 2, jangan menunggu waktu yang tepat. Lakukan segera. Terkadang kita hanya menunggu waktu yang tepat. Anda tahu ketika langit cerah dan ada seperti burung berkicau, saya akan datangi mereka. Tidak, jangan menunggu, lakukan segera. Markus 11 ayat 25 berkata, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ini menunjukkan Tuhan suka melakukannya dengan segera. Misal Anda sedang berdoa, Anda ingat, berhentilah. Karena doa Anda akan sia-sia. Anda harus berhenti, Anda harus mengampuni, lalu kembali dan berdoa. Nomor 3, jika Anda merasa orang lain tersakiti oleh Anda, adakan pemberesan. Matius 5 ayat 23 mengatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, bukan Anda menentangnya, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Tanggung jawab Anda untuk pergi dan bertanya, bukannya seperti ada sesuatu yang salah, tapi aku akan membiarkannya, itu masalah mereka, bukan aku. Tidak, saya kadang membuat kesalahan dengan membiarkannya. Terserahlah, aku terlalu sibuk untuk itu. Mereka akan mengatasinya dan akhirnya ini menjadi kanker, ini akhirnya mempengaruhi saya juga. Jadi sebaiknya saya tinggalkan saja persembahan saya di altar, keluar dari pintu dan berdamai dengan mereka sehingga saya bisa menjadi benar dengan Tuhan. Suami saya selalu berkata, saat kamu bertanya ke seseorang apa ada yang salah, ada yang tersinggung, atau ada seperti luka atau sesuatu, jangan pergi sampai kamu merasa beres. Dia selalu melakukan itu, dia akan membuat Anda tinggal sampai dia merasa itu sudah beres. Dia tidak terima, saya baik-baik saja. Tidak apa-apa, aku tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak ada orang yang mengakui, tidak bisa mengampuni, itu menunjukkan kelemahan. Apakah kamu tersinggung denganku? Oh tidak, aku baik-baik saja, tidak apa-apa. Tapi aku merasa, kamu bohong padaku. Aku merasakannya. Rasanya ada yang salah. Bisa kita bicara? Jika aku telah melakukan sesuatu yang menyakitimu, tolong izinkan aku minta maaf. Bisa kita bicara? Anda harus mengejarnya sampai Anda tahu. Itu selesai. Dan nomor 4, ampuni dari hati. Sampai Anda dapat memberkati mereka dari hati dan ingin yang terbaik buat mereka. Anda pasti bisa merasakannya. Anak saya, Caleb, pada hari Sabtu kami sedang berdiskusi dan dia sangat marah dengan orang lain di tim anak-anak. Dan dia mengeluh kepada saya tentang hal itu. Dan dia benar-benar marah karena dia berpikir bahwa dia drummer yang lebih baik daripada orang itu. Dan dia mulai mengeluh dan saya berkata, Caleb, kamu harus mengampuninya. Kamu marah. Dia bilang, tidak. Ya, kamu marah. Dia bilang, aku baik-baik aja. Aku memaafkannya. Oke, mari kita berdoa. Memberkati dia. Mari berdoa agar dia menjadi drummer terbaik dan diurapi yang ada di Kingdom City. Caleb berkata, aku tidak mau. Apa mami gila? Kamu masih tidak mengampuni di hatimu. Dia berkata, tidak. Saya bilang, faktanya kamu tidak dapat memberkati dia menjadi yang terbaik. Artinya ada hal-hal di hatimu. Saya bilang, masuk ke kamarmu. Dia keluar masuk kamarnya 4 atau 5 kali. Kakaknya memutar matanya sambil berkata, Ma, itu karena dia tidak punya adik laki-laki. Dia tidak tahu bagaimana memaafkan. Dan saya seperti,
Kami terus mengajarnya sampai dia seperti, oke, aku memberkati dia. Saya bilang, katakan lagi, aku memberkati dia, aku memberkatinya, aku memberkati dia Tuhan, aku memberkati dia karena dia akan menjadi drummer terurapi yang pernah dimiliki Kingdom City. Saya harus mengajari dia saat itu bahwa pengampunan sejati adalah saat Anda mengampuni dari hati. Dan jangan membesar-besarkan hal pengampunan. Kadang ada orang yang memberitahu sulitnya bagi mereka mengampuni Anda. Mungkin setelah ini Anda segera melihat suami Anda berkata, aku memaafkanmu atas semua yang kamu lakukan padaku. Itu sangat menyakitkan, tapi asal kamu tahu ya, kamu dimaafkan. Sepertinya itu tidak akan membuat orang merasa baikan dan saya tidak percaya kalau itu dari hati. Ada orang-orang yang mendatangi saya di gereja berkata seperti ini, aku ingin engkau tahu bahwa selama 3 tahun terakhir ini aku tersakiti oleh sikapmu, tapi aku memaafkanmu sekarang. Saya seperti, siapa namamu? Apakah kita pernah ngobrol dan selama 3 tahun ini kau menyimpan rasa tidak mengampuni ini, doa-doamu tidak ada yang terjawab? 3 tahun kau keluar dari kehendak Tuhan dan kau selalu ngobrol denganku di kepalamu yang bahkan tidak benar? Sedih sekali kita bisa melakukan ini. Mazmur 103 ayat 12 berkata, dia menanggung dosa kita sejauh timur dari barat. Ini yang Tuhan lakukan. Dia memandang kita telah dikuduskan. Seperti kita tidak berdosa. Jadi paling tidak kita lakukan yang sama. Mengapa ini sangat penting? Selain dari apa yang saya jelaskan tentang memiliki kehidupan yang baik dan menjadikan hati bersih, ini juga melindungi kesatuan, kuasa, dan doa. Jika membaca Matius 18 dan Anda membaca perikop sebelum Matius 18 itu, ada satu ayat terkenal yang sering dikutip banyak orang. Dan ini menarik karena hal itu terjadi tepat sebelum kisah tentang hamba. Aku berkata kepadamu, apapun yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Dan jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun, akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Apa yang ayat ini katakan? Ini kuasa kesatuan. Kesatuan punya kuasa mengikat di bumi. Apa yang terikat di surga, kuasa untuk melepaskan di bumi apa yang dilepas di surga. Kuasa kesepakatan, apa yang Anda minta akan diberikan. Kuasa ini disediakan bagi kita. Jika terus tersinggung dan memilih tidak mau mengampuni, kita kehilangan kuasa untuk mengikat, melepaskan, dan meminta. Inilah kuasa saat tidak mengampuni. Jadi jangan membangun tembok di kota Anda dengan merasa tersinggung terhadap pemerintah. Jangan kehilangan pemeliharaan keluarga Anda dengan masih tersinggung oleh pemimpin gereja Anda yang dulu. Jangan minta kebangunan rohani terjadi di kota Anda jika Anda masih menyimpan kesalahan pasangan Anda. Jika kita gereja yang bangkit, pilihlah untuk segera mengampuni. Pilihlah untuk menjaga kesatuan. Kota kita tidak akan pernah sama. Kita akan lihat terobosan, kita akan melihat keajaiban, kita akan melihat keselamatan. Mulailah dengan menyelidiki hati kita. Roh Kudus, apakah hatiku tidak mau mengampuni? Apakah ada sakit hati dalamku? Filipi 2 ayat 3 mengatakan, bebaskan dirimu dari keangkuhan. Karena itu akan merusak kesatuan, versi The Passion. Janganlah tinggi hati bersemayam di hatimu, milikilah kerendahan hati yang otentik, dahulukan orang lain. Pandanglah mereka lebih penting dari dirimu. Rendah hati ialah kunci untuk tetap lembut. Kuncinya adalah mengutamakan orang lain. Ini tentang kebutuhan mereka, bukan aku Tuhan. Yesus adalah teladan luar biasa dari seseorang yang memimpin dengan kerendahan hati. Tuhan pencipta alam semesta membasuh kaki murid-muridnya. Dia merendahkan diri menjadi sama dengan kita. Paling tidak kita berusaha untuk hidup dengan rendah hati. Jadi hari ini kita akan mempraktekkan sesuatu yang praktis. Kita ambil waktu sejenak untuk mengampuni. Kita meminta Tuhan untuk mengungkapkan pada kita yang selama ini sulit kita ampuni. Alasan mengapa saya meminta Anda menyediakan selembar kertas kecil adalah Anda akan menulis di kertas ini apapun, siapapun yang Tuhan taruh di pikiran Anda dan akan ada doa yang muncul di layar seperti ini. Yesus, aku mau mengampuni, sebutkan nama. Atas apa yang diperbuat atau tidak, tuliskan. Karena itu membuatku merasa, tulis juga, aku melepas hakku untuk membalas dan memintamu menyembuhkan perasaanku. Sekarang aku membebaskan dia, memberkati dia dalam nama Yesus.
Tim penyembah akan menyanyikan lagu ini dan saat itu ambillah waktu sejenak untuk menuliskan nama-nama itu pada selembar kertas. Bacalah dan doakan setiap nama. Mari ambil waktu sejenak. I'm sorry when I just went through the motions. I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm sorry, oh I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry when I forgot that you're enough. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm caught up in your presence. I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment, and I never wanna leave your presence. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I just want you. Nothing else, and nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else, and nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else will do. Kita akan adakan perjamuan sebentar lagi. Dan di selembar kertas itu yang sudah ditulisi nama-nama dan Anda telah membacanya lagi, apa yang kami ingin Anda lakukan sekarang adalah mulai menyobeknya. Remas-remaslah, sobeklah menjadi beberapa bagian. Dan yakinilah itu sudah beres. Itu sudah hilang. Kuasa tidak bisa mengampuni itu tidak lagi menahan Anda. Mulailah menyobek sekarang. Lalu membuangnya ke tempat sampah sehingga tidak mungkin kembali. Saat musuh mengingatkan, Anda bisa berkata, tidak, sudah selesai. Aku mengampuni, membebaskan, dan memberkati mereka. Dalam nama Yesus, mulai lakukan itu. Siapkan perjamuan Anda, sepotong roti atau wafer, jus, kita akan berdoa sekarang. Karena kita sudah mengampuni, sekarang kita datang pada Tuhan dan mendapat pengampunannya. Yesus, kami bersyukur, Kau mati di kayu salib, mengampuni kami atas dosa kami. Kau membayar hutang kami yang bahkan tak dapat kami bayar. Kami bersyukur atas darah yang tercurah di tubuhmu yang terkoyak. Bapa, ampunilah kami. Karena seringkali kami tidak mengampuni orang lain. Sering kami menjadi hamba yang tidak berbelas kasihan ya Tuhan. Saat kami memilih untuk tidak mengampuni orang lain, kami menyimpang dari kehendak-Mu. Sekarang kami kembali kepadamu. Kami mau jadi benar. Kami bersyukur padamu. Engkau membayar harganya. Kau turun ke neraka, Kau telah turun dan Kau melawan musuh. Kau mengambil kunci dari musuh. Dan Kau kembali dengan segala kuasa dan kami memuji-Mu, memuliakan-Mu. Dalam nama Yesus aku berdoa. Ayo minumlah jus itu dan rotinya sekarang.